rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kajian kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan satu kekuatan besar yang seringkali diremehkan, namun dampaknya luar biasa, yaitu kekuatan doa seorang ibu. Sebelumnya, ibu-ibu, perkenalkan, nama saya Eha Fathia Mutmainah dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya ibu-ibu malam ini? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, ada beberapa poin penting yang akan kita bahas bersama. Pada poin pertama yaitu kedudukan ibu dalam Islam. Dalam Islam, kedudukan ibu sangatlah mulia. Rasulullah SAW pernah ditanyai oleh seorang sahabat, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu sahabat itu bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab lagi, ibumu. Tetapi karena tak puas dengan jawaban itu, sahabat itu kembali bertanya, kemudian siapa? Rasulullah kembali menjawab, ibumu. Barulah yang keempat, Rasulullah menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa peran seorang ibu sangatlah besar, bukan peran biasa. Kata ibumu 3 kali disebutkan sebelum kata ayahnya. Hal tersebut dikarenakan besarnya pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu sejak mengandung, melahirkan, menyusui hingga membesarkan anaknya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada Quran surat Luqman ayat 14. Ibu-ibu, saya Eha sudah menyiapkan sebuah pesan. Ibu-ibu boleh dicek di dalam snacknya. Apakah ada kertas berwarna putih, Bu? Baik ibu-ibu, pada Quran surat Luqman ayat 14 yang berarti bila ada boleh tolong dibacakan ayatnya.
Terima kasih ya. Baik. Arti dari Quran Surat Al-Luqman ayat 14 yaitu, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapitnya dalam 2 tahun. Jadi ibu-ibu, ayat ini menegaskan betapa beratnya perjuangan seorang ibu. Sehingga Allah sendirilah yang memerintahkan kepada seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Nah ibu-ibu, poin pertama telah kita bahas bersama betapa Allah sangat mengistimewakan seorang wanita, terutama seorang ibu, sehingga kedudukan ditempatkan pada tempat yang begitu mulia. Lalu kita memasuki poin yang kedua, yaitu doa orang tua merupakan doa yang mustajab. Ibu-ibu yang berbahagia, salah satu keistimewaan seorang ibu adalah doanya yang sangat didengar oleh Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi. Yang pertama ialah doa orang tua. Yang kedua, doa orang yang berpuasa. Dan yang ketiga adalah doa yang orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan ibu-ibu sekalian, doa yang sering kita panjatkan ketika sholat maupun hanya dengan perkataan singkat sangatlah cepat dikabulkan oleh Allah. Dikarenakan hal tersebut, perlulah kita untuk tidak menganggap remeh setiap doa yang kita panjatkan, meskipun itu doa dalam hati maupun melalui air mata. Bisa jadi ibu, anak yang hari ini masih bandel, masih sulit diatur, masih jauh dari agama, suatu hari nanti akan berubah karena doa ibunya yang takkan pernah berhenti untuknya. Allah itu asal maha mendengar, dan Allah maha mengetahui waktu terbaik untuk mengabulkan doa hambanya. Baik ibu-ibu, lanjutkan pada topik yang ketiga ya ibu. Yang ketiga yaitu contoh doa orang tua dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan banyak doa orang tua dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita. Nah, salah satunya adalah doa Nabi Ibrahim. Sebelum kita lanjut nih ibu-ibu, ibu bosan tidak mendengarkan saya? Ya, saya Eda mau mengajak ibu-ibu untuk bermain sebentar. Baik, di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu dengan teman-teman saya. Untuk Mbak Anu dan Mbak Salsa dimohon untuk dan juga Mbak Husna. Jadi ibu-ibu, SPG kali ini saya mencontohkan terlebih dahulu ya ibu-ibu. Ibu-ibu harap diperhatikan apa yang saya ucapkan dan jangan dilakukan apa yang saya lakukan ya ibu-ibu. Yang saya ucapkan saja ya ibu-ibu. Ya, baik, di sini saya peragakan terlebih dahulu ya. Coba pegang hidung. Ya, benar. Lalu yang kedua, ya. Yang kedua, pegang mata.
yang saya lakukan. Paham ibu-ibu? Ibu-ibu boleh langsung pegang mata ibu. Ya, pegang hidung ibu. Pegang telinga ibu. Ya. Yang selanjutnya pegang sikunya ibu. Ya. Ada yang salah? Mungkin benar semua ya ibu-ibu. Mungkin sekali lagi ya ibu. Pegang hidungnya ibu. Ya benar semua ya ibu. Atau ada yang salah? Gak boleh bohong ibu. Ya. Terima kasih ibu-ibu. Nah, saya lanjutkan lagi ya ibu. Tadi nggak ada yang salah ya ibu. Benar semua ya ibu. Saya mengucapkan tolong nanti ditirukan kalau ada kata tepuk ya, kalau nggak ada kata tepuk nggak usah dilakukan, oke? Ya. Tepuk satu, ayo udah ada kata tepuk dilakukan. Tepuk satu, ya, tepuk dua, tepuk tiga, satu. Ya, kalau nggak ada tepuk nggak usah dilakukan. Oke, sekali lagi ya. Tepuk satu, dua. Ayo kita tepuknya. Itu ya, oke sekali lagi nih. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk angin. Iya ya itu aja. Monggo dilanjutkan lagi ya untuk apa namanya penyegaran aja. Monggo. Ibu di sini ada yang bersedia untuk membacakan doa Nabi Ibrahim, yaitu pada Quran surat Ibrahim ayat 40. Nanti dapat hadiah kulkas bu.
tersebut yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Quran Surat Ibrahim ayat 40. Ibu, pada doa ini Nabi Ibrahim tidak hanya mendoakan dirinya sendiri, tetapi beliau juga mendoakan anak cucunya. Hal ini menunjukkan bahwa doa orang tua tidak terbatas pada hari ini saja, tetapi bisa melampaui generasi. Ada juga doa dalam Al-Quran yang sangat indah untuk diamalkan para ibu, yaitu pada Quran Surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyayang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ini berisi doa yang mana agar anak sukses di dunia, dan berisi pula doa agar anak menjadi penyejuk hati dan senantiasa bertakwa kepada Allah semata. Kita lanjut pada poin yang keempat, ya ibu-ibu. Pada poin yang keempat, yaitu berhati-hatilah pada kata-kata dan doa buruk. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seringkali dikarenakan rasa lelah, emosi, dan capek menghadapi anak, terkadang seorang ibu tanpa sadar mengucapkan kata-kata buruk. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian, anak-anak kalian, dan harta kalian, karena bisa jadi doa itu bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi peringatan besar bagi kita semua bahwa lisan seorang ibu sangatlah tajam pengaruhnya. Apabila seorang ibu dalam perasaan marah, lebih baik diam, beristighfar, serta mengaku kepada Allah lewat doa yang baik, dan mencoba tidak melampiaskannya dengan ucapan buruk yang bisa jadi doa buruk. Poin yang kelima yaitu doa ibu sebagai senjata dalam mendidik anak. Ketika nasihat sudah tidak lagi didengar, ketika anak mulai dewasa dan sulit diarahkan, disitulah doa menjadi senjata paling ampuh. Doa seorang ibu bisa menembus langit, bisa mengetuk pintu hati anak tanpa harus berdebat. Maka dari itu diperlukannya berdoa pada waktu-waktu mustajab, seperti setelah sholat, di sepertiga malam, di saat hujan, dan di saat hati benar-benar ikhlas dan pasrah. Tidak perlu doa yang panjang dan indah, cukup doa yang keluar dari hati seorang ibu yang penuh cinta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita memasuki poin yang terakhir, yaitu doa ibu, warisan terbaik untuk anak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, harta bisa habis, jabatan bisa hilang, tapi doa ibu adalah warisan yang akan terus mengalir,
Bahkan ketika ibu sudah tiada, doa yang pernah dipanjatkan akan tetap menyertai langkah anak hingga akhir hayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Namun sebaliknya, anak bisa menjadi soleh karena doa orang tuanya semasa hidup. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita kuatkan peran kita sebagai ibu dengan memperbanyak doa, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan menjaga lisan serta hati. Jangan pernah merasa doa kita tidak didengar. Bisa jadi Allah sedang menyiapkannya dalam bentuk yang paling indah. Semoga Allah menjadikan ibu yang sabar, ikhlas, dan doanya mustajab. Semoga anak-anak ibu menjadi anak yang solih dan solihah, menjadi penyejuk hati di dunia, serta penolong di akhirat kelak. Demikian kajian singkat yang dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Sekurang-kurangnya memang banyak kurangnya ibu-ibu. Selebih-lebihnya hanya milik Allah semata. Cukup sekian kajian singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Dan Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.